Oke, selamat malam. Pertanyaan dari Bu Ida ya. Kayak kemarin Bapak bisa nentuin area buy saat di harga 1622. Yang saya tanyakan dari mana Bapak tahu kalau bakalan naik dan nggak terus turun. Maksud saya begini, kenapa Bapak bisa buy di situ, kenapa nggak sebelumnya buy? Kan karena sebelumnya juga naik, benar. Oke, ini saya bahas sebentar. Oke, udah record ya. Saya di sini di gold ini yang GBP AUD gak kepake di gold dari time frame H4 ya. Oke. Di YouTube sebenarnya udah saya jelasin di sini adalah zonanya demand ya. Di tanggal 20-an kalau nggak salah di yang mana ya? Ada satu video saya yang tentang FOMO ya, tentang FOMO tapi saya nggak ada entryan di saat itu karena saya hanya analisa untuk scalpingan, contoh analisa scalping. Di video yang ini bahas tentang cara contoh analisa untuk scalpingan ya. Jadi Bu Ida bisa lihat kembali ya. Jadi situ ada udah masuk ke zonanya demand di H4. Lalu di sini ada FOMO tentang cara FOMO. Lalu saya ambil buy ngikutin dari eh, mana? Dari Pak Latif. Ngebuy dari Pak Latif. Bukan yang ini agak atas ya di tanggal ini bukan. Ini yang ini. Pak Latifnya ngebeli ya di harga yaitu di jam 5-an ya, jam 5-an. Biasa Pak Latif entry-nya scalping di M1 karena saya ngebaynya juga bukan di jam 5 sore. Saya ngebaynya saat di sesi New York. Sesi New York. Lalu ini saya jelasin dulu, ini kenapa saya ngebay di H4 di sini zonanya demand. Nah, dari zonanya demand tersebut ini kan nge-breakout tuh. Yang ini. Ini low high yang di sini nge-breakout. Yang lain. Ini nge-breakout, ini membuat high-nya lebih tinggi dari low high. Turun koreksi, masuk ke zona demand, udah mencari peluang buy. Makanya kemarin saya waktu saat satu hari sebelum NVP kan tanggal 6. Tanggal 6 saya nge-sell, di sini saya udah close semua. Sebentar. Lumayan ramai. Saya ada Pak John, Pak Wawan, Pak Nanang juga, Pak Ho, ada Pak Wahyu, ada Bu Dimari ya. Ini kan Bu Ida ada. Nanti tinggal silakan di-unmute aja kalau ada pertanyaan. Silakan diambil ya. Lalu harga koreksi ya, koreksi turun masuk ke zona demand di sini. Makanya kemarin saya sell di sini, saya close semua, nggak saya hold lagi. Lalu saya entry-nya bukan di H4, dia satu. Nah dari pertanyaan Bu Ida kan ini di sini udah naik ya, di jam 3-an udah naik. Tunggu di jam 30 biar bisa nampak jelas. Ini saya hapus dulu biar nggak mengganggu. Nah, Ibu bilangnya kan tanyanya di 1622-an, harusnya kan bisa langsung ngebuy. Memang udah ada kenaikan. Benar, karena masuk zonanya di man H4, harga reject ya. Ini ada reject. Nah, kalau saya ngebuy di sini, ini lebih spekulasi. Nah, kalau saya trade di gold itu, saya jarang. Satu dua kali aja. Saya tunggu benar-benar konfirmasi. Konfirmasinya apa? Ya ini naik, dia pullback, saya nggak dapat. Saya entry-nya yaitu kedua. Ini udah pertama, kedua. Ini udah second reaction-nya. Di sini reject ya. Ini reject masuk di zona H4 di mana ya? Di tanggal 21 hari Jumat jam 2 sore ya. Ini jam 2 sore. Turun di sini. Nah, ini waktu Pak Latif ngebelinya di jam 5-an ya, jam 4 jam 5 di sini. Makanya ada kenaikan. Ini ada kenaikannya. Nah, di M15 bisa nampak lebih jelas lagi. Ini candle biru ini mengambil liquidity yang di sini. Ini ada equal low yang kurang simetris ya, equal low. Jadi di yang dihampak tadi ada masuk zona demand ya. Saya bukain dulu. Ini zona demand. Krim, saya kasih ke kanan, extend light H1. Nah, M30. Nah, M30 apa yang terjadi di sini? Yaitu mengambil liquidity. Ini nampak satu ekor yang ini, tanda panah yang ini.
sebentar. Yang ini. Artinya yang ini ambil liquidity. Liquidity grab itu salah satu manipulasi market. Jadi teman-teman kalau mau lihat yang tentang manipulasi market equal high equal low itu biasanya sering terjadi ambil liquidity. Contohnya saya ada pernah buat di sebentar. Ada satu yang GBP AUD. Jadi retail trader mesti tahu tentang manipulasi market tersebut. Yang mana ya? Sebentar saya cariin dulu. Cara swing trade bukan, ticket trading bukan. Ini, yang ini salah satu manipulasi market. Jadi teman-teman nanti bisa tonton kembali. Nah, di sini equal low yang ini keambil liquidity lalu reject. Reject bullish kembali di sini. Nah, makanya Pak Latifnya kebeli di harga sini. Ini saya tutup dulu biar gak banyak kali zonanya. Nah, Pak Latifnya ngebeli di sini. Makanya ada satu yang mana? Sebentar. Yang ini. 1620 ya, 1621 yaitu di sini. Bentar. 1621 ya ini benar di M5 ya. Di M5 bisa nampak jelas. Ya di area sini Pak Latifnya ngebeli, di sini udah close parsial. Ini udah dekat high di sini close parsial maka kena BP. Pak Latifnya kena BP, saya ambilnya second reaction-nya di sini. Saya ambilnya bukan dari M5, saya ambilnya dari M15. M15. Nah, makanya Bu Ida tanyanya kenapa saya bisa ambil di sini? Di sini kan ada zonanya demand yang kecil lagi, yaitu dari M15. Yang ada kenaikan dari sini. Nah, makanya pullback di sini, saya tunggu rejection. Ini ada candle rejection. Saya kasih oval ya, contoh rejection-nya yang seperti ini. Ini turun, mengetes zona yang ini, reject. Saya ngebaynya di sini. Saya bukain objek tree saya, ambil posisi long. Nah, yaitu di sini. Yaitu di jam setengah 8, 19.45. Sesi New York. Saya stop loss-nya cukup di sini aja, sekitar 40 pips. Lalu TP saya di zona yang ini. Harga udah deket kemari, ini ada support sebelumnya, saya close palsi ya. Sisanya saya biarin, set BP biarin harga market naik. Makanya saya kenapa ngebelinya di zona yang ini. Beli di harga buy, beli di zona demand. Demand di M15, M15. Sekitar harga 1620-an. 1620-an. Cukup jelas Bu Idanya masih situ kan? Ya, masih. Cukup jelas Bu. Silakan aja di unmute Ya, sambil tanya aja. gimana ya Pak? Masih belum ini nih, Nah, belum makanya jelas banget. ini kan. Kalau saya beli di sini, ini jam 2. Jam 2 saya sering trade goalnya itu sesekali saya tunggu benar-benar konfirmasi. Kalau saya ngebeli di sini ataupun di sini saya kena stop loss dulu. Saya tunggu dia pullback lagi masuk ke area sini, maka ini saya ambil buy dengan stop loss di bawah zona yang ini aja. Lalu saya nggak sampai ke bawah ini lagi karena di sini udah keambil liquidity yang ini, makanya cukup sampai di bawah zona yang ini, Bu. Kenapa saya buatnya stop loss-nya segini ya 40 pip? Karena saya target saya ke sini nanti saya akan close parsial. Lalu tentang imbalance ya. Di sini ada imbalance, Bu. Di sini ada imbalance, di sini ada imbalance. Makanya saya targetnya cukup di sini. Nah, sebentar saya bukain. Ini saya ambil posisi buy hampir jam buy di sini. Ini reject, stop loss di sini. Nah, di zona yang ini ada imbalance, yaitu yang di sini saya tunjukin di H1. Nah, yang ini ada imbalance. Jadi Bu Ida kalau belum tahu tentang imbalance bisa lihat di video saya yang di bawah apa itu imbalance ya atau itu imbalance. Di video yang ini saya penjelasannya tentang di higher time frame ya. Kenapa di higher time frame lebih mudah melihat imbalance itu di higher time frame. Nah, ini saya ngebuy, ya udah saya biarin ini biarin saya udah set BOP, biarin market naik. Target saya selanjutnya yaitu di zona-zona yang ini lagi.
Sampai sini cukup jelas, Bu? Stop sharing. Makanya saya buy-nya di 1620, 1620-an. Ini dari Pak Citra tanya, kalau saya beli di area 1631 apakah masih valid? Oke, kalau live ini dari Bu Dimari, ada chat lagi. Kalau live ada recordnya? Ada. Nanti saya akan uploadkan ke YouTube. Selamat bergabung, ada Pak Giovanni, malam, ada Bu Swanti juga, Pak Anas, selamat bergabung. Tadi Malam. dari pertanyaannya dari Pak Citra ya, 1631 masih valid nggak? Sebentar saya screen kembali. 1631. Sebentar, yang zona yang ini saya hapus dulu. Tadi pagi saya buatin satu konten aja, saya belum analisa di chat, tadi baru pulang ya. Ini saya baru liatin 1631 di zona yang ini. Oke. Saya liatin ya. Dari high time frame daily ya. Daily close candle daily hari Jumat lumayan bullish. Ini kemungkinan akan membuat double bottom di daily. Maka akan kemungkinan naik sampai ke zona yang ini 1730. Ini untuk swingnya. Lalu pertanyaan dari Pak Citra 17 sebentar. Kalau saya beli di area 1631 apakah masih valid? Benar. Gimana pun tunggu tetap retestnya. Yang tentang video yang saya di YouTube FOMO ya, itu bagus banget. Kalau udah naik, kenapa jangan beli di sini? Kalaupun beli di sini, otomatis stop loss-nya kelebaran. Satu stop loss-nya yang paling bagus yaitu di sini. Ini ada zona, sebentar ini saya hapus dulu. Ini ada zonanya demand ya. Ini ada zona demand. Di sini. 1631 di bawah. Ini zona support biasa. Ini juga bagus. Kalaupun mau tarik Fibonacci aja dari swing low ke swing high ya. 1631 yaitu di 618. Bagus, bagus sih Pak. Nah ini kalau FOMO ya, kalau ngebuy di sini takutnya harga akan turun koreksi ya. Turun koreksi otomatis akan floating minus. Memang walaupun nanti ya akan naik ya. Lebih bagus tunggu harga kembali dekat ke 1631 bagus banget untuk ngebuy biar resikonya kecil ya, resikonya kecil, TP-nya bisa maksimal ya. Bisa sampai ke sini. 1680 ya. Ini ada zonanya supply. Bisa jadi TP. Nanti biasanya Senin Selasa itu market akan bergerak ya. Tunggu aja retestnya baru cari peluang buy. Di H4 di sini juga ada zona ya. Zona support biasa, ini support, ini resistan, support, ini resistan. Kemungkinan harga akan turun koreksi ya. Turun koreksi nanti bisa incar buy. Target 1 yang di sini, target 2-nya di sini. Lalu tadi ini ada Pak Albert juga. Selamat bergabung Pak Albert. Bentar Bang Erik, saya potong lagi ya. Ya, Saya mau silakan. tanya. Boleh, tanya aja, Bu. Itu tadi kan Bang Erik yang terakhir ya, yang pasang buy-nya gitu. Maksud saya tuh gini, Bang Erik taunya dari mana itu kalau dia bakalan turun lagi? Soalnya kemarin saya juga udah pasang sell itu di situ. Ternyata dia naik kan. Nah, saya nggak berani lagi eh, pasang sell dia Limit. turun. Itu saya udah close, lalu dia naik lagi. Nah, tahu dari mana? Saya kalau untuk turun lagi tuh saya nggak tahu gitu loh. Tetapi Bang Erik kan tahu tuh dia bakalan turun lagi, terus Bang Erik pasang buy kan di situ gitu. Iya. Kenapa saya buy di sini? Yaitu yang ini, Bu. Saya ulangin ya. Ini kan ini impuls naik nih. Ini gerakan Untuk impuls yang ya. kedua, Bang, untuk yang kedua, maksudnya itu Oh, yang kedua. kenapa nggak yang Yang di pertama gitu M15. loh? Nggak yang pertama, kenapa Bang Erik punya apa ya pemikiran dia bakalan turun lagi untuk yang kedua kali gitu. Oh, ini Bu, kalau dia nggak retest, saya nggak dapat. Kadang-kala kita nggak tahu namanya gerak market itu ya.
Nah, pas kebetulan saya lihatnya di sesi London ya, setengah 8 saya udah perhatiin. Nah ini setengah 8 jam tujuan saya udah siap makan, saya udah perhatiin di sini, oh udah ada valid rejection situ saya ngebuy. Nah ini kan impuls naik nih, impuls naik, koreksi ya, Iya. koreksi, lalu naik lagi. Ini mengetes lagi ke zona yang ini, zona yang warna krim ini. Ini kan zonanya demand di M15. Nih, demand M15. Nah, kalau ini nggak nggak pullback, nggak naik, nggak retest, harganya misalnya langsung berlanjut naik, makanya saya nggak akan entry lagi, kayak gitu. Kadangkala memang market itu nggak ada setiap saat retest. Kalau di gold ini ya kebetulannya ada retest, ya udah saya entry buy, makanya saya ada posisi mana saya screen kembali yang ini, makanya saya ada peluang buy di zona yang tadi. Yang ini kan awalnya dari di grup ya, Pak Latif udah duluan beli di atas sih. Chatnya enggak. Lalu ada dikirim chattingnya dari Pak Wahyu ya. Ini bukan di atas lagi. Ini kapan? Jam 8 malam. SOP. Bukan. Tanggal 21, tanggal 22 hari Sabtu kemarin lagi. Bukan, ini yang kemarin. Nah, ini dari Pak Wahyu kan ini eh oh ini bukan, ini yang udah berjalan ya. Ini bukan, di sini ada. Nah, yang ini saya lihatnya yang dari sini, dari Pak Wahyu kan udah ngebuy. Nah, di sini kan pullback kemari kan. Nah, ini ada zona, yang ini zonanya demand. Ini kan ada equal low. Di sini Pak Wahyunya beli di harga paling rendah, lebih rendah dari saya. Ini time frame berapa ya? Time frame M5 ini, M5 di sini. Kalau nggak salah dari Pak Latif ada duluan kan? Eh ini bukan, ini tanggal 21. Ada duluan ngebuy. Makanya saya ambilnya ya second reaction-nya di zona yang ini. Nah, Pak Wahyunya kan beli di sini. Saya belinya ya tunggu valid rejection, tunggu valid close candle, bullish ya, bullish. Lalu ada pullback, saya ngebuy. Ngebuy, stop loss di bawah sini aja. Saya screen. Ada Pak, tadi siapa? Pak Erik, mau tanya Ya, Pak Erik. silakan. Pak Erik itu kan di bawah itu kan sekarang posisinya equal Pak, elunya, yang Bapak parking krem itu. Oke, haha. Itu equal, terus menyisakan imbalance. Itu probability buat dia turun lagi di break nggak ya kira-kira Pak ya? Kalau saat ini kan saya udah close partial sisain BDB kan. Nah, ini di H4 ya. Di H4 imbalance-nya ya ada sedikit sih. Ada di zona yang ini ada. Di sini ada juga. Bisa jadi ini ada zona demand ya. Nah, bisa jadi harga akan turun dulu koreksi ya. Yang ini ada zona. Di sini ada hidden base, bisa jadi turun kemari. Nah, dari Pak Citra tanyanya kan 1631 ya. Yang ini bisa jadi sebelum menunjukkan kenaikannya kayak gini Pak. Nah, dari Bu Idanya kan tanya kenapa saya ambilnya saat di sini kan. Nah, kadangkala market itu ada retest. Ini ada retestnya. Di sini kan ada gerakan retest. Yang ini ada retest ke bawah. Nah, kalau nggak ada retest gimana? Langsung naik gini, ya udah saya nggak dapat. Nah, misalnya di jam setengah 8, saya tahu karakter gold ini pergerakannya langsung 1 jam sebelum sesi New York, yaitu di jam 6 jam tujuan itu ke jam 8 udah mesti memperhatiin. Nah, di situ di jam setengah 8 di sini udah valid nih. Ya udah saya ngebuy di sini. Lalu TP-nya mana? Stop loss-nya saya nentuin di sini, TP-nya yaitu di sini yang di M30 ya.
Di M30 di sini ada imbalance. Nah, saya ada close parsial kayak gitu, Bu. Kalaupun nggak ada Berarti retest kan ya udah nggak aku ambil. Iya. berarti gini, Bang Erik, berarti itu kan harus sabar ya, nggak perlu buru-buru entry dulu gitu. Kita apa? Lihat dulu harganya saat itu gitu. Gini, ini intraday ya, tentang intraday atau scalpingan ya. Scalping intraday itu kan perlu namanya momentum ya. Nah, kalau gold, ini contohnya di gold. Contohnya di gold, trade yang paling enak itu waktu di mana? Trade waktu sesi New York. Itu yang paling paling optimal. Sesi berikutnya yaitu di sesi London. Di sesi London. Kalau sesi Asia gimana? Sesi Asia ya kayak gini, ranging dia. Kan bisa lihat, saya bukain ya indikator session. Warna putih ini adalah sesi Asia. Sesi yang warna hijau ini adalah pergerakan sesi London. Nampak ya, ini overlap yang warna abu-abu ini ya, agak tua ya. Overlap sesi London dengan sesi New York. Pergerakannya lumayan ini. Ini 145 pip. Kalau di sesi Asia pergerakannya gimana? Hanya sebatas segini, 75 pip. Nah, di sesi London, di sesi New York, nah nampak ini penurunannya 200 pip. Sama juga di sini. Sesi Asia warna putih ini 92 pip ya. Di sesi London ini pergerakannya hampir sideways. Ini 86 pip. Lalu di overlap ya, overlap yang warna hijau dengan warna pink, jadi warna agak tua, ini pergerakannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini pergerakannya sampai close market sesi New York ya. Anggaplah sampai sesi overlap aja ini 320 pip. Maka trade lah saat sesi New York untuk gold dan juga ataupun sesi London kayak gini. Indikator ini bisa dilihat dari sini. Indikator session on chart. Session sebentar. Yang ini, session on chart by Aurox AIF. Nanti di custom aja. Kayak gini, di apa namanya London, New York, yang ini dicentang aja kayak gini. Saya kenapa nggak pakai? Ini hanya contoh aja. Saya udah tahu waktu-waktunya. Ini hanya nunjukin ke teman-teman aja. Lalu kalau di jam 7 malamnya saya sibuk nggak kepantau, ya udah nggak kedapat antrian momentum yang seperti ini. Kebetulannya saya ambilnya di setengah 8 ya. Setengah 8 ada valid yang kayak gini, ya udah saya ngebuy. Ngebuy TP ya di sini. Kayak gitu, Bu. Cukup jelas kan, Bu Indah. Jadi saya gimana pun tunggu namanya, kalau breakout-nya nggak pala ya, nggak pala nge-breakout. Yang nge-breakout ini, nge-breakout. Yang saya lihat waktu itu yang ini. Ini kan ada satu candle naik. Dia ambil, dia pullback ya. Makanya Pak Latifnya beli, lalu saya lihatnya dikonfirmasi dari chartingan Pak Wahyunya udah beli, ya udah jadinya lebih yakin. Karena dari high time frame-nya dihampat, analisa di live streaming saya di hari Kamis itu kan saya udah ini jelasin kenapa di sini reject, makanya ada kenaikan scalpingan kan. Saya analisanya scalpingan. Scalping sebentar. Yang ini, gerakan yang ini dia naik koreksi sebelum melanjutkan penurunan kan gue bilangnya begini. Nah, makanya saya belum tutup yang saya nge-sell di atas sana. Kan saya masih hold. Saya masih hold yang di atas sana kan, masih hold karena saya masih kemungkinan ada penurunan dekat zona yang ini. Makanya saya close di harga 1621. Sebentar. Masih ada sebentar 1621. Saya screenshot dulu yang screenshot tuh. Nah, makanya saya ada ini sisain 0 yang ini the close-nya kan di 1621. 1621738. Ini saya TP-nya open, saya close manual di harga 1621738. Nah, itu kurang lebih di sini. Ya. Cukup jelas kan Bu Ida? Kalau untuk pasang entry itu bagusnya di time frame berapa itu Bang Eri?
Oke. Kalau nggak salah ada juga yang tanya saya lupa. Sebentar, saya sekalian jawabin ya. Siapa ya? Tadi ada yang nge-DM saya tanya juga. Untuk entry tergantung karakter masing-masing trader ya. Kalau saya intraday swing ya, intraday swing kalau saya pribadi di M30 H1. Tetapi kalau di gold itu kan momentumnya gerak itu kan cepat nih. Kan gerakannya cepat. Gerakannya kan cepat nih. Nah, di video yang saya sebelumnya yang pro dan cons low time frame dengan high time frame ya. Nah, mana cari dulu. Ada satu yang pro dan cons entryan low time frame dan high time frame. Ada judulnya yang ini. Pro dan kelebihan dan kekurangan dari entry di low time frame. Low time frame lebih noisy, selalu kita mesti perhatiin chartnya setiap saat. Nah, di gold itu kan saya udah tahu, udah di sesi New York, ya udah saya masuknya di M15. Saya pun nggak masuknya di M1 ataupun M5. Saya perhatiinnya ya di M15 saja, Bu. Jadi entryan yang ini, saya entry-nya untuk TP ya. TP saya di H1. Zone untuk entry di H4. Zone-nya di H4, entry-nya di M15, Bu. Kayak gini, Bu. TP-nya H1 yaitu yang ini. Nah, ini ada imbalance ya. Ini jadinya close partial saya. Nah, tetapi karena geraknya udah cepat ya, udah gerak cepat, lalu saya pakai stop loss 40 pip, ini udah running profit kan sekitaran berapa? Sebentar. Saya kan pakai trading plan-nya 1/1,5, saya udah bisa close partial. Di sini kan ada zona yang ini. Zona support resistan. Ini support, ini kemungkinan jadi resistan. Nah, ini 40 pip harganya naik sekitaran 80-an pip kan, 82 pip berarti kan udah 1/2. 1/2. Jadi udah sesuai dengan trading plan saya. Nah, saya udah bisa close partial, makanya saya sebentar, saya bukain dulu. Mana tadi screen. Makanya saya ini close partial di sini 1631 yang ini, Bu. 1631 ya. Nah ini benar nggak? 1632 yang kayak gini. 1632. Makanya saya close partial set BOP. Close partial set BOP. Gimana pun saya tradingnya cari aman ya, cari aman saya close partial set BOP, biarin market jalan. Marketnya udah jalan. Sebentar. Saya buka ini ya. Segitiga. Nah ini udah naik ya. Ini naik, fill imbalance di H1. Saya close lagi 1638 ya. 1638, 1639 saya close. Sisanya 0,02 ya udah kena TP. Kan saya bukanya 0,05. Itu 2345. 1639 saya ada Apa? 1639 saya close sisain 0,02. Sisanya kena TP kayak gitu, Bu. Yang penting ini kalau trading itu yang penting ini sih. Yang penting jangan terlalu yakin kali, yang penting tetap selalu pakai risk yang terukur. Nah, kalau yang terukur ya itu ini, stop loss-nya ada, lot-nya sesuai berapa persen, misalnya risk 1%, 2%, TP-nya cukup nggak? Nah, bisanya 1/3 lebih, ya udah. Kalau saya pribadi, saya 1/3 baru ambil. Contohnya ini kurang lebih kalau dari sini kan 1/4 kalau nggak salah. 1/4 lebih. 1/5. Jadi makanya saya ambil peluang buy. Kayak gitu, Bu. Yang lain ada yang mau ditanyain? Ini ada yang DM lagi ya? Sebentar. Halo Pak Eri. Udah. Silakan Pak, dari Pak John ya, silakan Pak. Ini Pak mau tanya tentang Elliott Wave Pak. Elliott Wave. Iya. Elliott Wave pribadi saya nggak begitu mengetahui ya.
Yang saya tahu wave itu ada 5 ya, ada 5 ya, balik lagi ke struktur market sih. Contohnya nih di H1 ya. Elliott wave kan hitung-hitungan gelombang ya. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Kayak gini sih, Pak, kurang lebih yang saya tahu. Nah, yang saya tahu kayaknya wave 1 harus lebih panjang, wave 2-nya harus pendek, wave 3-nya lebih panjang lagi, wave 4 apa namanya? Wave 4 pendek, wave 5 ada sih teorinya. Cuma saya nggak begitu paham banget, saya juga tidak memakai. Saya tahunya hanya tentang struktur market. Nah, dari Elliott Wave yang ini udah bisa tahu ini tentang struktur market. Ini high, low, low high, lower low, lower high, lower low. Oke? Nah, wave yang ini ada kenaikan nih. Ini kalau dia nge-breakout ya, nge-breakout yang high yang ini, maka ini ada potensi apa? Potensi membuat high baru. High yang ini lebih tinggi dari low high yang ini. Kayak gitu yang setahu saya tentang Elliott Wave. Ada hitung-hitungannya. 5 wave kalau nggak salah. Makanya ada A, B, C, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya pribadi, saya nggak memakai karena saya cukup memperhatiin tentang struktur market yang seperti tadi aja, Pak. Contohnya di pair lain ya. Nah, ini kemarin saya udah close partial ya, sisain BAP. Ya wave juga ya, ada nih. Harusnya ada ini, ada wave-nya. 1, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gini sih. Nah, cuma saya nggak pala fokus tentang di Elliott Wave. Jadi saya fokusnya ya di struktur market aja. Nah, di sini ada juga kan? Di sini ada wave-nya. Jadi Elliott Wave adalah penemu yang menghitung gelombang ya, menghitung gelombang ini kan, gerakan dari market ya. Ada yang bergabung, selamat malam Pak Saka, ada Pak Taufik, Pak Gedon, Bu Wulan. Jadi tadi pertanyaan dari Pak John tentang Elliott Wave, saya sendiri nggak memakai, saya fokusnya di struktur market. Struktur market dari lalu itu pertama, kedua gerakan market tersebut. Ini nampak ini koreksi, lalu naik, koreksi, ini kenaikan lagi, ini koreksi. Kayak gitu sih Pak. Jadi mirip-mirip ya, Elliott Wave, struktur market. Jadi ada hitung-hitungannya tersendiri ya untuk dari Elliott Wave. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang lebih paham tentang Elliott Wave bisa bantu jawab juga. Silakan yang lain. Oh ya, saya nggak bisa lama ya. Paling 10 menit lagi saya ini sisa 10 menit lagi. Silakan yang lain mau ditanyain. Untuk Senin besok, Bang. Kira-kira Oh, itu analisa ya. bakalan masih terus apa retest dulu itu ya? Goal ya, Bu ya. Iya, Bang. Dari goal. Oh, oke. Saya bukain, saya buka dulu yang screenshot saya biar gak banyak banget ya. Di call SAU USD. Dari weekly ya, kita analisa dari weekly. Dari weekly kan di sini hidden demand ya. Hidden demand dia reject ya. Reject ini ada kemungkinan equal low ya. Lalu close candle daily-nya hari Jumat lumayan bullish ya. Nah, ini ada kemungkinan equal low, bisa jadi harga akan naik kemari. Ini untuk swing-nya ya. Oke. Lalu dari daily kita lihat perspektifnya kan ini masih tren penurunan. Ini masih tren penurunan ya, masih tren penurunan. Tetapi harganya udah dekat low yang ini, makanya saya close yang sell kemarin ya, kemarin. Nah, ini kalau gagal nge-breakout, maka ada potensi sideways. Sideways-nya gimana? Sideways-nya ya di zona yang ini. Ini kan ada batasan low high sebelumnya ya. Nah, ini untuk high time frame. Nah, kalaupun naik bisa jadi dia ketahan di sini, kembali turun bisa jadi kayak gini. Karena ikutin tren time frame besarnya. Lalu dihampat gimana? Dihampatnya ini kan lumayan kenaikan nih. Ini kenaikan.
Nah, tetapi di zona yang ini kan sideways. Zona yang ini sideways, di sini ada sideways juga ya. Saya kasih warna cream. Kemungkinan Senin Selasa, kemungkinan masuk ke zona yang ini gerakan marketnya bakalan sideways juga di zona yang ini. Antara dia nge-breakout melanjutkan kenaikannya atau dia sideways, pullback, turun ya. Turun kenapa? Turun di sini kan ada imbalance. Bisa jadi fill imbalance yang di sini. Ini untuk analisa di H4 ya. Oke. Lalu dari H4 udah saya coba lihat di time frame H1. Di time frame H1 ya nampak ya, ini kenaikan. Lalu di sini ada zona. Ini ada zona terdekatnya yaitu ini resistan, ini support ya. Ini support ya, bisa jadi reject di zona yang ini. Ini ada hidden base-nya si area supply ya. Bisa jadi nanti ada reject, bisa cari peluang sell. Cari peluang sell. Nah, kalau kata Pak Latif cari-cari 20-30 pip, kalau beliau pakai stop loss-nya 10-20 pip ya. Jadi makanya 20-30 pip dia udah bisa close parsial kayak gini. Nah, ini kan di H1. Kalau Pak Latifnya masuknya di M5 ataupun M15 ke bawah. Kurang lebih seperti ini. Nah, bisa jadi gerakannya nanti ini kan ada base-nya. Bisa jadi sampai ke zona yang ini reject turun koreksi sebelum melanjutkan kenaikannya kayak gini. Ini kan ada zona lagi. Ini untuk analisa dari 1-2 hari akan datang. Kurang lebih seperti itu, Bu. Silakan yang lain, ada 7 menit lagi. Selamat bergabung Pak Chandra, ada Pak Arif Malam juga. Pak Erik. Ya, silakan Pak Gedon. Tadi tanya soal sideways itu apa ada ciri-cirinya akan terjadi sideways Pak? Ada Pak, gini, ini kan sideways kemarin ya, ini tahun 16 September bulan 9. Nah, Bapak bisa lihat sebelah kiri ini ke kanan. Ini juga sideways, Pak. Ya kan? Ini di H4, di time frame H4. Nah, ini nampak ini sideways, di sini juga sideways. Saya coba cariin pair yang lain ya. Ini kan di gold. Bitcoin ini sideways banget. Oke. Euro Jepang Yen. Nah, ini Euro Jepang Yen nampak, Pak. Oke. Tunggu saya gedein dulu di H8. Ini Pak, yang ini ya. Ini saya markingkan, ini zona sideways ya. Nah, ini di sini. Ini sideways. Ini berarti harga stabilnya di equilibriumnya berarti di harga sekitaran 137.300. Oke. Nampak di sini sideways, di sini sideways, di sini juga sideways, Pak. Nah, ini kan sideways juga. Ini untuk Euro Jepang Yen. Saya coba cariin pair yang lain lagi, GBP AUD. GBP AUD lebih nampak lagi, Pak. Yang ini sideways, di sini sideways. Sebentar. Ya, ini sideways kan. Ini di sekitar harga kan ini 178.600. 1.78600. Ini sideways. Nah, ini kan sideways, ini sideways. Nah, ini kemungkinan bakal sideways juga. Makanya di sini kan kemarin sebelum penurunan ini kan bisa nampak ya di H1 ini sideways. Ini gerakannya kan sideways. Sebentar. Oh, jadi dari market sebelumnya itu kemungkinan besar yang akan datang juga akan mengikuti ya, Pak? Iya, benar Pak. Iya. Benar, kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Paham. Ya, sama-sama, Pak. Yang lain sisa 5 menit lagi. Pak Erik. Dengan Pak siapa ya? Alfred, Pak Erik. Oh iya, silakan Pak. Ya. Saya mau tanya ini, masalah yang tadi kan kadang Pak Erik tadi kan sempat tunjukin yang 8H. Kadang-kadang Pak Erik juga sempat tunjukin pakai 2H. Yang saya mau tanyakan itu sebenarnya kan angka itu kan bukan angka standar dari MT4 ya. Kok kenapa Pak Erik pakai angka tersebut yang ada di TradingView? Ya.
Oke, oke. Pertanyaan yang bagus, Pak. 8H. Kenapa di 8H? 8H kan berarti satu candle satu time frame ya. Satu candle itu terbentuk 8 jam sekali. Kalau saya buka di H4 kan saya mau ini layarnya saya pakai 15 inci ya. Jadi kalau saya gini aja kan nggak pala nampak. Ini saya kenapa saya buat pakai 8H biar kecilin, Pak. Biar kecilin datanya, biar bisa saya tarik ke ini biar dapat ambil cari yang sideways tadi, Pak. Contohnya yang tadi Euro Jepang Yen ya. Euro Jepang Yen. Nah, yang ini. Nah, di halap ini kan halapan. Nah, ini kan saya tarik begini. Ini kan berarti pergerakan dari market tanggal 28 Maret sampai ke September ya. Ini hampir berapa bulan? 6 bulan. Jadi data yang ini cukup cukup banyak yang bisa saya dapat. Kalau saya pakai H4, nah kan ini saya mau gesernya kan kekecilan, Pak. Kekecilan nantinya, Pak. Nah, makanya saya buatnya di halapan. Jadi hanya untuk Gitu, pengambilan Pak. data aja ya Pak ya? Data aja. Kan tadi saya mau jelasin tentang sideways. Sideways yang di area sini, sideways yang di sini, dan di sini. Nah, ini contohnya di halapan. Nah, kalau saya besarin seperti ini kan nampak jelas, Pak. Kalau contohnya nih, kenapa saya nggak mau H2 aja? Nah, di H2 saya geser kayak gini, kan nggak pala nampak, Pak. Kan jadi kecil-kecil candlenya, Pak. Itu aja sih bedanya di halapan. Hmm. Nggak, Kayak nggak gini. mungkin Kalau daily, ada sesuatu yang Pak Erik enggak. mungkin, oh bila di hampat di halapan kelihatan seperti ini mungkin. Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak. Kalau di daily Oke, ya oke. biasanya saya lihatnya kayak gini, ini udah sideways sih. Sideways itu dari daily itu gini, Pak. Berbaris ya. Candle sebelah dengan Hmm. sebelahnya berbaris. Kayak upacara, orang upacara. Nah, kalau market trending seperti apa? Kayak gini, Pak. Nah, ini dia. Dari daily ya. Dari daily kan kayak gini. Nah, kita pindah di H4. Nah, nampak jelas. Ini kan pergerakannya naik. Naik ya. Nah, di H1 lower time frame-nya ya semakin banyak strukturnya market lagi, Pak. Nah, ini kan saya mesti geserin lebih besar lagi, Pak. Oke, Kecilan oke. Paham. layar saya, Pak. Ya, kayak gitu. Paham, paham Pak Erik. Nah, ini kan kayak gini. Ini yang saya mau ceritain. Makanya saya kenapa saya pakai halapan, bukan bukan maksudnya saya analisanya langsung entry yang di halapan enggak. Saya halapan itu sebagai contoh aja. Oke, Contoh aja, oke. Pak. Siap, Kurang siap. lebih seperti itu, Siap Pak Pak. Erik. Ya, siap, Pak. Yang lain sisa 1-2 menit lagi sebelum saya akhiri. Om Erik Pak boleh Anas, ya bertanya? silakan, Pak. Silakan, Pak. Dalam pemahaman konsep SMC untuk pemula seperti saya harus belajar mulai dari yang mana dulu, Pak ya? Oke, Pak. Pertanyaan yang bagus dari Pak Anas. SMC itu kan kita tahu smart money konsep ya. Memang lagi happening di kalangan trader Indonesia ya. Sebenarnya SMC ini smart money konsep ini saya tahu udah lama ya. Sebelum waktu saya mulai trading di tahun 2019 udah ada, yaitu dari pelopornya yaitu ICT ya, ICT. Jadi teman-teman bisa lihat ICT. ICT ya. Udah lama banget. Ini videonya kayaknya ada 6 tahun, 7 tahun belakangan udah ada. Kalau nggak salah pelopornya eh, orang England ya, orang UK namanya Sir Michael. Nah, dari SMC ini kan buka kelas nih mentoring. Jadi beberapa murid-muridnya buat lagi nama-nama yang istilah-istilah yang berbeda lagi. Makanya ada buat smart money concept. Yang setahu saya seperti itu. Jika kalau ada yang salah saya sebut, saya kurang begitu paham ya tentang smart money concept. Saya mengetahui smart money konsepnya, saya ambilnya yang yaitu zona-zona imbalance dan juga liquidity-nya. Nah, lalu yang dari smart money Hmm. konsep yang perlu dipahami satu, struktur market. Yang ini satu. Kalau saya basicnya benar-benar di struktur market ya, your channel. Makanya ada satu video yang awal tahun saya di sini ya, bagian playlist saya udah buat ya. Di sini tips basic trading. Ini yang pertama 2-3 tahun yang lalu, yang ini tahun 2002 pentingnya struktur market.
struktur market, lalu dari smart money concept mempelajari tentang liquidity-nya, zona-zona yang bagus untuk entry. Makanya mereka pada dasarnya bukan mengejar win rate besar, mereka ngejarnya RR yang besar kayak gitu. Supaya apa? Karena misalnya belinya di zona demand, stop loss-nya kecil, TP-nya dari higher time frame. Kayak gitu. Lalu yang setahu saya Semichael-nya dari ICT bukan scalpingan, intraday. Entry-nya memang nampak seperti di lower time frame ya di M5. Kenapa di lower time frame M5? Supaya namanya stop loss-nya kecil ya. 10 sampai 20 pip. TP-nya bisa sampai 50-60 pip ya. 1/10 ke atas RR-nya. Kayak gitu, Pak. Dari pertanyaannya Pak Anas ya. Jadi basicnya pahami aja dulu struktur market, Pak. Struktur market. Oh iya, yang membedakan antara charts dan bos itu loh Pak, kadang kok salah. Saya di YouTube gak begitu banyak bahas tentang CHO-CH, BOSI itu kenapa? Karena saya share-nya yang sesimpelnya aja. Di CHO-CH, BOS itu kan dari istilah-istilah dari SMC ya. Ya, kayak gini ya. Ini yang ini CHO-CH. Ini jadi di luar konteks saya di YouTube saya, Pak. Ini CHO-CH. Kenapa CHO-CH? Ini kan harusnya market ya, market itu koreksi, dia turun, koreksi, ini koreksi turun. Nah, setelah dia koreksi turun, di sini harusnya nggak nge-breakout yang ini. Dia koreksi membuat low high, melanjutkan penurunannya. Kan teorinya begini. Oke, ini tentang struktur market ya. Lalu ini nge-breakout, ini nge-breakout. Ini kan nge-breakout, dia pullback, koreksi, naik. Kenapa dia mau naik? Mau ambil liquidity. Di sini ada equal high, di sini ada equal high, di sini ada zona supply. Dia koreksi lebih tinggi sebelum melanjutkan penurunannya kayak gini. Makanya di video yang ini saya ada bahasnya di mana? Yang ini Pak, yang analisa scalping ya. Bentar. Yang ini. Oke. Iya itu Pak. Oke, sisa satu lagi pertanyaan silakan. Yang lain mau tanya sebelum saya akhiri. Cukup jelas tadi Pak Anas ya. Jelas Pak Erik, kadang itu sebagai pemula. Ini kalau tanpa indikator biasanya kan saya menyebutnya ini SMC gitu. Basicnya price action. SMC itu banyak banget istilah. Kadangkala terlalu banyak istilah, kadangkala jadi membingungkan, Pak. Yang penting simple aja. Yang penting basic dipahami. Karakter trader itu beda-beda ya. Ada yang suka scalpingan, ada yang suka intraday. Yang penting cocokin dengan diri masing-masing. Itu aja. Yang penting jangan lupa ngukur resiko ya. Pentingnya manajemen resiko ada. Yang ini pentingnya manajemen risiko. Ini berhubungan dengan yang MC ya. Kenapa bisa MC? Ini ada videonya saya yang seminggu yang lewat saya ada bahas. Indikator juga bagus juga. Indikator sebagai alat bantu untuk ambil posisi bagus juga, Pak. Oke, silakan yang lain terakhir sebelum saya akhiri. Pertanyaan yang lain. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri ya. Q&A tanggal 23 ya, hari Minggu. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin, luangkan waktunya ngikutin Q&A hari ini. Semoga nanti di tanggal 24 ya, 24 udah akhir bulan Oktober. Semoga kita tradingnya lancar-lancar. Lalu jangan lupa tetap menggunakan resiko yang terukur. Jangan terlalu overconfident. Ya, seperti ini kalau saya nge-buy di sini pakai full margin, kalau kena stop loss ataupun turun ke bawah saya akan margin call.
Nah, saya selalu menggunakan risiko yang terukur. Kenapa? Karena kita trading itu semuanya tentang probabilitas. Nah, jangan pernah takut untuk analisa. Kalau salah pun nggak apa-apa. Yang penting kena stop loss itu anggap sebagai pengalaman trading. Oke, sekian aja Q&A malam ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Malam, makasih Bang Erik.